itu memparidah. Sholat berjamaah di masjid lebih baik dibandingkan 40 tahun sholat sendirian di rumah. Ini barusan kita isya berjamaah 1 kali, yang di rumah 40 tahun baru sebanding. Kalau kita zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah, kita 5 kali, yang di rumah 200 tahun baru sebanding. Lihat kitab Duratul Nasihin, bab sholat berjamaah ada di situ. Istimewa 10 terakhir bulan Ramadan ini luar biasa, bisa lebih dari 40 tahun. Salam salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan ini termasuk bulan yang paling banyak namanya, 41 nama. Kalau ayat yang paling banyak namanya ayat kursi, kurang lebih 39 nama. Kalau surat yang paling banyak namanya surat Al-Fatihah, 36 nama. Kalau Nabi yang paling banyak namanya Nabi besar Muhammad SAW, 200 nama kurang lebih. Kalau malam yang paling banyak namanya malam Lailatul Qadar, ada 19 nama. Itu gambaran betapa padat Lailatul Qadar itu dengan aktivitas. Satu dari 41 nama Ramadan disebut Syahrul Mudaroh, bulan toleransi. Kalau saya Bapak Ibu tidak saum dengan alasan syar'i katanya, kalau makan tuh harus sembunyi karena menghormati yang saum. Begitupun yang saum hormat dan tidak saum. Dan Nabi mengatakan, bu'istu bimudarotin nas, aku diutus ke dunia untuk toleransi kepada manusia. Begitu toleran Nabi itu kalau sholat sendiri Bapak Ibu lama sekali. Tapi kalau jadi imam suratnya pendek-pendek, kayak barusan bagus pendek-pendek. Kalau imam panjang tuh pastilah bermasalah itu. Saya ngaji di Sukabumi itu, imam sholat isya surat Al-Waqiah itu rakaat pertama, rakaat kedua surat Ar-Rahman. Begitu salam teh bersih Pak ya. Imam ditinggalkan ke area, imam pulang sendirian. Pas pulang sendalnya hilang lagi, jadi masalah. Kalau imam taraweh paling lama 20 menit, daripada lagi senal. Kalau sholat sendiri lama, kalau jadi imam pendek-pendek. Nabi pernah ada anak yang nangis lagi sholat, Rasul percepat sholatnya, lari ke belakang, digendong anak itu, disebabin sampai tidak nangis lagi. Ibunya malu waktu itu, ya Rasul, kau gendong anakku sampai tidak nangis lagi. Apa kata Nabi? Tangisan anakmu bisa mengganggu jamaah khusyuk sholatnya. Jadi kalau Bapak Ibu bawa anak kecil, nah itu dikondisikan ya, kayak tadi itu lari-lari, jadi kita nggak khusyuk sholat. Dijaga, dipegang supaya tidak mengganggu yang lain. Nah, yang kedua, dengan siapa nih toleran ini? Ada satu kitab bagus tuh Bapak Ibu, Fiqhul Ikhtilaf, karangan Dr. Sukardawi. Minimal 2, 1 intern antar umat Islam. Karena yang namanya fikih, madhab, organisasi pasti menunjukkan perbedaan. Saya baca Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi itu perbedaannya sampai 15.000 masalah. Imam Syafi'i kalau subuh pasti kunut, hatta para dunia sampai akhir dunia. Tapi kalau beliau pergi ke Irak, beliau tidak kunut karena menghormati pengikut Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i lahir. Jadi banyak perbedaan. Bagi Bapak Ibu yang pernah umroh, minimal Imam Hanafi itu kalau baca Fatihah basmalahnya tidak dikeraskan. Alhamdulillah alamin. Salatnya pun tangannya ke bawah. Nah, itu termasuk perbedaan yang luar biasa. Imam Maliki dengan Imam Hambali antara 4-5 ribu kali. Punten 5 ribu perbedaan. Tapi tidak pernah saling menjelekkan. Ada hadis yang bagus itu dalam kitab Nasrul Ibad, at-turuqu ilallah ka'adadi anfasil khalqi. Jalan menuju Allah sangat banyak sebanyak nafas makhluknya. Kalau kita ke Jakarta bisa lewat kereta, bisa pesawat, bisa rental, bisa mobil pribadi, ujungnya sama ke Jakarta. Kalau ujungnya sama ke Jakarta, sebaiknya sering menghormati. Ya sekali-kali yang sering pakai pesawat, pakai kereta. Manda ala sobia famata mata maitatan jahiliyah. Siapa yang berdakwah membela golongannya, menjelekkan golongan yang lain, famata mata maitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah.
Karena itu, punten, kalau di Bandung senang Bapak Ibu ke Persatuan Islam silahkan. Tapi jangan menjelekan NU sana sini. Nah, di Bandung kan bukan hanya Persis ya, ada Persib, Persikam, Persija, terhalus tak Persib main. Senang ke Muhammadiyah silahkan, tapi jangan menjelekan NU. Itu pun NU silahkan, tapi jangan menjelekan Muhammadiyah. Kita sudah jenuh dengan saling menjelekan. Sudah jenuh dengan saling menghujat. Kata Nabi, wa kunu ibadallah ikhwanan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan untuk menghadapi perbedaan ini adalah toleran. Saya pernah mengumpulkan hadis-hadis tentang tarawih. Ternyata seluruh mazhab sepakat tarawih itu 23 dengan witir. Umar bin Abdul Aziz itu 36 witir 3, 39. Imam Abu Dawud itu 60 witir 3 tarawihnya. Saya baca Imam Bukhari tarawihnya Imam Bukhari itu 100 witir 3, 103. Hadis Siti Aisyah Ibnu Abbas itu tarawihnya 8 witir 3, jadi 11. Dan formasi yang senangi serang ini 4-4-3. Nah, Persib kan 4-3 terhalus minus eta. Nah, tugas kita adalah yang kayak di sini bagus. Yang 11 maka, tapi jangan menjelekkan yang 23. Yang 23 silahkan, jangan jelekkan yang 11. Kenapa? Rasul ilmi al-mudarrah. Puncak ilmu itu toleransi. Di Bandung itu di luar Cipaganti ada 8-9 masjid. Yang 11 pada pulang, lanjutkan bertiga. Di bawah Turgensi, kemudian di Cimahi, di Jumbrung ada. Dan itu bagian dari cara toleran yang bagus. Nah, saya kemana? Saya kalau capek ngambil yang 11. Nah, kalau maunya panjang siapa? Waktu panjang, sehat, ambil 23. Di Cimahi ada yang 39. Darussul kalau nggak salah 39 dengan tarawih. Di Mekah berapa? Di Mekah itu 23. 20 sampai jam 11 langsung tadarus. Jam 1 lanjutkan tahajud. 8, 28. Witir 3 jadi 31. Silahkan. Jadi tugas kita adalah toleran. Nah, karena itu Bapak Ibu, ya saya termasuk, mari kita perluas ilmu supaya kita tahu ilmu orang lain. Di satu radio saya pernah bahas tentang akikah ya. Ustaz gini, akikah teh fadilahnya luar biasa. Satu tebusan, atau anak kul gulamin mutainatun bi akikatih. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Resmi anak saya Bapak Ibu kalau sudah akikah. Cacan resmi umumnya cacan akikah. Nah, yang kedua, menghilangkan jiwa binatang. Itu saya Bapak nyembelih bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza, sebutkan nama anak itu. Darah memancar keluar, maka keluarlah jiwa binatang yang ada pada anak itu. Makanya senakal-nakalnya yang akikah, tidak senakal yang tidak akikah. Sekarang ini yang nakal ternyata bukan hanya anak-anak. Loba yang ke sekolah nakal. Kasih nama can akikah. Saya tuh punya anak udah dewasa Ustaz. Kumaha hukumnya? Karena 4 Ustaz mengatakan tidak ada akikah di luar 21 hari. Saya minta 3 hari, saya buka kitab-kitab. Ada kitab Bidayatul Mustahid. Ada hadis itu aqa an nafsihi ba'da mau'isa binubuwah. Nabi akikah untuk dirinya setelah diangkat jadi nabi. Hadis itu jadi dasar boleh akikah sudah tua sekalipun. Dilihat dari perbandingan mazhab, ternyata mazhab Imam Syafi'i boleh digunakan hadis doib untuk kepentingan ibadah sosial. Ada Imam Ibnu Hajar Asqalani, ada Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan. Kami kan sudah tidak mengandung, mau Ustaz, saya bilang kirimkan ke panti asuhan. Nanti anak panti asuhan yang makan. Terus suatu saat saya pulang dari satu tempat, ada ibu-ibu, tadi suami saya di mana dinas, itu punya pacar yang baru. Dia nyebut simpedes ya, simpenan perempuan desa. Udah pusing kata, udah latiban, udah marhaba, diumrohkan, anggaran terubah-ubah. Saya tanya mertua, akikah tidak? Apa hubungannya? Sebagian besar binatang itu gonta-ganti pasangan, kecuali 2, merpati dengan buaya. Di Jakarta itu kalau nikah pasti ada roti buaya, karena buaya itu binatang yang setia selama di air. Sekarang darat malieur. Akhirnya ditanyalah sama mertuanya,
Si Mas akekah tidak, boro-boro akekah kan saya tahu lahir kayak untung. Palingan dengan satu akekah. Kami ingin tahu dalilnya, saya sampaikan itu. Saya yang nyembelihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadap. Alhamdulillah. Sebelum makan bersama, anak yatim berdoa. 2 minggu setelah itu Ustadz mohon dan suami saya jadi baik. Tahun depannya telepon lagi, alhamdulillah baik terus. Bahkan naik haji tahun ini, ngajak haji tahun ini. Alhamdulillah ngiring bingahmu saya bilang. Bagaimana istri simpanannya? Sudah dioperkan ke temannya. Jadi orang tua dulu biasanya memudahkan kata tanya banyak. Sigan macam akekah betul. Makanya ulah motor dihelakeun, cocokan dihelakeun, tapi kakak itu dipentingkan. Padahal seberapa domba. Tidak ada artinya uang 4 juta dibandingkan dengan solehnya. Tugas kita adalah tetap toleran. Bahkan ada satu macam, bila tidak ada uang, beli 5-10 kilo daging. Niatkan akekah boleh. Tapi sebelum macam sepakat, tidak boleh akekah diganti dengan makanan lain. Misal seblak seharga doma itu nggak boleh. Misal lotek seharga doma itu nggak boleh. Nah itu perbedaan. Karena itu kalau ibu bapak saya termasuk senang ke ustadz tertentu silakan, tapi jangan sampai fanatik berlebihan. Karena fanatik berlebihan itu akan memecah belah. Lihat dalam Al-Quran, al-musyrikuna minal ladzina farqu dinahum ulubim biladin farqan. Orang musyrik berharap Islam itu pecah beberapa kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Kalau itu yang terjadi, nah itu pasti persoalan tambah rudet. Makanya masjid besar Cipaganti udah nggak usah ada lambang organisasi tertentu. Karena masjid itu masabah, tempat berkumpul seluruh manusia. Ketika saya Bapak Ibu ke Mekah, kenapa? 1 rakaat sampai 100.000 rakaat pahala. Karena Mekah itu masabah talina, tempat berkumpul seluruh manusia. Sholat saja kalau di sini mungkin 3 gaya lah. Gaya Persis, NU, Muhammadiyah ya. Kalau kelihatan tengku-tengku, itu dulu di Persis. Asyhadu an la ilaha illallah, NU. Mau ngacung dimiliki, Muhammadiyah. Untuk ngacung ya geus bae. Geus bae. Di Mekah itu semua gaya ada. Saya waktu sholat lama tuh di Maqam Ibrahim. Salah satu titik untuk mendoakan anak sholat itu di Maqam Ibrahim. Jadi bisa dibaca doa Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka samula. Saya ulang-ulang terus. Karena ada hadis, mintalah diulang-ulang kepada Tuhanmu, fa innallaha la yamalu hatta tamal. Allah tidak akan bosan mendengar permintaanmu sampai kau diri yang bosan. Pas sebelah kanan ada yang salat, Allahu Akbar. Acing teteng angkat tangan, saya tunggu sampai selesai. Minaina antakwa dari mana? Senegal. Di Indonesia kalau takbir ngangkat tangan, dia bilang sholat diawali takbir bukan oleh ngangkat tangan. Rukun sholat takbirnya letak tangan tidak termasuk rukun sholat. Makanya mazhab Hanafi itu ke bawah. Salamnya 1 kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang di Indonesia salam itu 2 kali sambil memalingkan kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bilang sholat diakhiri oleh salam, bukan oleh wakil. Makanya intern antar umat Islam. Tahun 97 saya pergi haji bawa nabis. Dari rombongan ada mantunya sudah wafat, Pak Risdaya namanya. Itu mantunya Pak Idam Khalid. Saya dikasih nama Mukhtar Khalid salah satunya karena bapak saya senang ke Pak Mukhtar Kusemak Panjang yang rumahnya di Cilaki, sekarang dibeli sama Pak Cahyana mantan Dirut Pos. Khalid diambil dari Pak Idam Khalid. Jadi ada 4 cucunya saya khutbahin nikah ya. Tapi di rumah dipanggil Asep ya, saya nggak paham. Waktu saya telusuri data Asep itu singkatan asin sepat. Jadi waktu ngidam ibu saya senang asin sepat, jadi pakaulan mengalaki ngarana Asep, singkatan asin sepat. Kamu di Garut 15.000 Pak, Asep kabeh ngumpul kabeh Asep, begitu kabeh ngalir kabeh Asep. Nah, jadi menurut sunnah loba ngaran Asep tak kabogina asin sepat. Beliau cerita Pak di Mina, Pak Risdaya, Omtar senang Abah dengan Pak Idam Khalid pergi haji sama-sama. Ya dulu kan pakai kapalnya, kapal laut, 2-3 bulan lah di jalan. Imam sholat tuh giliran. Yang pertama jadi imam tuh Pak Buya Hamka.
Kita tahu beliau Muhammadiyah, kalau subuh itu nggak pernah kunut. Tapi saat itu beliau kunut lama sekali. Sampai teman-temannya nanya, kenapa kita kunut? Kata beliau, di belakang banyak yang suka kunut. Kita kedepankan toleran, kesampingkan fikih, mazhab, dan organisasi. Besoknya yang jadi imam itu Pak Idam Khalid. Kita tahu beliau NU Tulen, kemana saja pakai sarung. Punten, walaupun NU tidak identik dengan sarung ya, buat gergering. Saat itu beliau subuh dan ternyata tidak kunut Pak. Sampai NU Jawa Timur ngaradat kurang dia terkunut sah. Kata beliau, di belakang kita banyak yang tidak kunut. Kita kedepankan toleran, kesampingkan fikih, mazhab, dan organisasi. Rasul ilmi al-mudarah, puncak ilmu itu toleransi. Karena itu Bapak Ibu, bulan Ramadan, bulan awal toleran dengan siapapun. Di rumah toleran dengan istri, saya dengan anak, dengan tetangga, di jalan toleran. Al-mudaratu wal iman kornan jami'an. Toleran dengan iman itu satu kesatuan. Ciri orang beriman tolerannya tinggi. Orang yang tidak iman salah satunya tidak toleran. Hanya di jalan hati-hati, ada tolerannya. Di rumah ada toleran. Bikin rumah toleran. Bilang sama tetangga, bilang sama Pak RT, Pak RW itu bagian dari ajaran agama. Yang kedua terakhir, toleran yang harus dikembangkan adalah antar suku. Hati-hati, Cimahi saja 55 suku kota kecil. Bandung diperkirakan 100 lebih suku. Kita dijajah cukup lama. Salah satu penyebabnya kenapa penjajah lama menjajah kita, diadu dombakan antar suku. Makanya fanatisme kesukuan itu ditekan sedemikian rupa, dimunculkan sedemikian rupa, sehingga penjajah itu metodenya an-namimah, adu domba. Hanya dulu di Bandung kan tidak ada jalan Gajah Mada. Jakarta dulu nggak ada jalan Siliwangi. Makanya Jackmania dengan Viking Persib tak kurang. Rusak Persib berjamaah itu ramai Pak. Polda turun, Pangdam turun. Kenapa? Fanatisme kesukuan. Dan alhamdulillah ada Sumpah Pemuda. Saya orang Sunda asli, tapi kalau fanatik berlebihan itu nggak boleh. Di Jakarta tuh sampai sekarang masih ada antar gang berantem, beda suku. Islam datang tuh lintas mazhab, lintas suku. Siapapun punya kesempatan yang sama. Dan di negara kita masih banyak satu instansi yang syarat dengan kesukuan. Kalau pimpinannya orang Padang, Padang ke bawah. Kalau pimpinannya orang Jawa, Jawa ke bawah itu. Kalau pimpinannya orang Makassar, Makassar. Pimpinannya juri karena mereka Islam datang, anjilunas mengajilahu. Tempatkan manusia sesuai dengan keahlian, bukan karena kesukuan. Kalau Bapak Ibu pergi ke Arafah, di Jabal Rahmah di bawah itu ada batu yang datar. Tahun 92 masih ada. Konon kabarnya disitulah Nabi berwasiat. Setelah akhir kalinya terkenal dengan khutbah wada. La fadla li arabiyyin ala ajamin ila bitaqwa. Jangan bangga suku Arab dengan suku yang lain kecuali dengan ketakwaan. Karena itu semua punya kesempatan yang sama. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya tidak bisa taruh di sini, mohon dimaafkan karena ada itikaf sekarang lagi khatam Quran. Sehari semalam di Dago, saya harus hadir untuk pimpin doa pas terakhir. Mohon maaf, selamat bertoleran. Kita mulai dari diri kita, di rumah kita, dengan tangan kita. Insya Allah toleran bagian dari ajaran Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.